Rianti sedang menunggu Aditya di sofa, sesekali mengintip dari jendela. Sudah jam 8 malam, kenapa Adit belum pulang juga? Rianti meremas kedua telapak tangannya cemas. Sedangkan Aditya sedang dalam perjalanan menuju Jerman bersama Johan. Berapa lama di Jerman? Tanya Aditya tanpa melihat Johan. Kemungkinan 2 minggu, Pak, tapi bisa lebih cepat jika semua berjalan lancar, jawab Johan. Baiklah. Tadi pagi Johan menyiapkan semua keperluan Aditya untuk keberangkatannya ke Jerman, termasuk menyiapkan baju-baju Aditya. Tentunya secara diam-diam tanpa diketahui istri atasannya. Johan bisa melakukan apa saja tanpa orang lain tahu. Pak, kemarin Nona Meli menelepon ke rumah mencari Bapak, lanjut Johan. Untuk apa dia mencariku lagi, gumam Aditya. Kenapa, Pak? Tanya Johan karena hanya mendengar gumam Aditya yang tidak jelas. Oh, tidak ada, Aditya sambil menyenderkan badannya lelah. Apa yang dia bicarakan? Tidak tahu, Pak, kata pelayan ibu yang mengangkat telepon. Kenapa Rianti tidak memberitahuku, batin Aditya. Karena tidak ada jawaban dari bosnya, Johan kembali dia memikirkan kenapa bosnya akhir-akhir ini lebih sering melamun. Apa karena kedatangan Nona Meli? Johan bertanya-tanya dalam hatinya. Entahlah, Johan tidak mau ikut campur dalam urusan percintaan bosnya. Dia dibayar hanya untuk urusan pekerjaan, bukan pribadi bosnya. Apalagi masalah percintaan dan rumah tangganya. Diliriknya Aditya yang sedang mengurut keningnya. Rianti tertidur di sofa sampai pagi, berjalan ke kamar dan melihat ranjang yang kosong. Apa Aditya tidak pulang semalam? Gumam Rianti. Sudahlah, aku harus sholat subuh, Rianti sambil berjalan ke kamar mandi. Selesai sholat, dia mengambil HP-nya. Dia ingin menghubungi Aditya, tapi diurungkannya. Dia merasa canggung karena semenjak menikah dia dan Aditya sudah tidak pernah berkomunikasi. Padahal dulu waktu kenal selama 5 bulan dia pernah sekedar SMS atau telepon Aditya walaupun cuma sebentar untuk segera menanyakan Aditya sudah makan apa belum. Itu pun Aditya hanya membalas singkat, hanya kata sudah atau belum, selebihnya tidak ada. Dan sekarang saat suaminya tidak pulang, Rianti merasa canggung untuk menghubungi suaminya. Aku telepon tidak ya? Rianti bertanya kepada dirinya sendiri. Aku SMS aja deh. Jadinya sudah mengetik, kamu di mana? Kenapa tidak pulang semalaman? Ketik Rianti di layar HP-nya. Hanya tinggal memencet tombol send, tapi tiba-tiba dia ragu. Aduh, bingung lah. Nanti Aditya marah karena aku terlalu bawel. Udahlah, biarin aja Adit mau pulang atau enggak itu urusan dia. Tapi aku kangen. Rianti sambil melemparkan HP-nya ke ranjang. Apa aku telepon Johan saja? Ya, aku telepon Johan saja. Dia pasti tahu Aditya di mana. Rianti lalu mencari nomor HP Johan di HP-nya lalu segera menelponnya. Kok tidak aktif? Saat seperti ini Johan pun tidak bisa diandalkan, kesal Rianti. Adit, kamu kemana?
Tidak ada dia, ternyata sepi. Ya walaupun ada dia di rumah, juga aku tetap merasa sendiri. Tapi aku masih bisa melihat wajahnya tidak seperti ini. Dia kemana sih? Gak ada kabar sama sekali. Sudah 2 hari dia tidak pulang. Sekretarisnya di kantor pun tidak tahu Adit kemana. Sekretaris apapun masa bosnya pergi, tidak tahu, aneh. Tapi apa bedanya denganku? Aku juga tidak tahu Adit di mana sekarang. Malahan terasa lebih aneh. Aku istrinya, tapi tidak tahu dia di mana. Johan pun tidak bisa dihubungi sama sekali. Sesar Yanti seraya kepalanya direbahkan di atas sofa sedangkan badannya terduduk di atas karpet. Apa Aditya benar-benar tidak menganggapku sebagai istrinya? Aku tidak mengerti dengan jalan pikiranmu. Kalau kamu tidak mencintaiku, kenapa kita harus menikah? Rianti teringat kembali saat untuk pertama kalinya Adit menyentuhnya, tapi Adit malah menyebut nama wanita lain. Tanpa Rianti sadari, butiran bening telah memenuhi kelopak matanya yang tampak sayu. Rianti kembali menangis mengingat kejadian malam itu. Impianku yang menikah dengan lelaki yang kucintai terwujud, tapi tidak dengan impianku yang berharap lelaki yang kucintai juga mencintaiku. Tapi kenyataannya suamiku sama sekali tidak mencintaiku. Ya Allah, lembutkanlah hati Aditya, buat dia juga merasakan cintaku padanya. Ucap Rianti sambil terus terisak. Rasa rindunya pada Aditya membuat dia semakin sedih. Aditya dan Johan baru saja tiba di hotel. Dia merasa badannya sangat lelah lalu berbicara kepada Johan. Han, saya istirahat dulu. Kamu siapkan berkas untuk rapat besok, perintah Aditya pada Johan lalu berjalan keluar lift. Saat pintu lift terbuka di lantai yang mereka tuju dan berjalan menuju kamar hotelnya tanpa menunggu jawaban Johan, Aditya lalu masuk ke kamarnya. Baik Pak, jawab Johan setelah Aditya menutup pintu kamarnya.